Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sepuh-sepuh, para yai bunyai, ustadz ustadzah, sederek sedaya jamaah Masjid Babus Sofa, para mustamiin mustamiat, para musafir ingkang singgah di Masjid Babus Sofa. Sore hari ini mari kita awali majelis di sore hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bisa bersama-sama. Mari kita niati untuk mengisi beberapa waktu ke depan untuk menunggu waktu buka puasa. Mari kita niati, kita isi dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dan mudah-mudahan bersama-sama diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dalam sebuah majelis. Insya Allah malaikat bersama dengan kita di sore ini yang akan mendoakan terus sampai kita berpisah nanti. Allahumma amin. Salawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat beliau dan besok bersama-sama dimudahkan untuk bisa mendapatkan syafaat beliau, utamanya di hari kiamat bisa bersama-sama dengan beliau berkumpul di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini insyaallah hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita melalui hidayah dan taufiknya untuk bisa istiqomah terus memperbanyak amalan-amalan baik, amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan, untuk bisa mengisi dengan amalan-amalan apa ya pun yang bisa kita kerjakan. Mungkin dari qiyamul lail di malam hari, tadarus Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Sore hari ini sebelum melanjutkan materi atau tema, mungkin yang pekan lalu sedikit mengulang tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innama kulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu sangat penting untuk menjadikan sah tidaknya suatu amalan syariat. Niat juga menjadi penyebab ketika amalan yang sifatnya dunia bisa bernilai ibadah jika diniati karena lillahi ta'ala. Misalnya ada yang bersolek ibu-ibu misalnya, kalau diniati itu untuk membahagiakan suaminya, untuk biar suaminya anteng di rumah, untuk berbakti kepada suaminya, maka akan dinilai ibadah. Orang yang bekerja berangkat menuju tempat kerja dinilai ibadah jika dia diniati untuk mencari rezeki yang halal, untuk
menafkahkan kepada keluarganya, maka akan bernilai ibadah. Jika tidak ada niat lillahi ta'ala, amalan-amalan dunia tidak akan bernilai ibadah, tidak akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, amalan-amalan yang kelihatannya amalan akhirat, jika tidak diniati karena lillahi ta'ala, tidak karena lillahi ta'ala, kemarin dibahas li'ajlin nas, karena mengharap pujian manusia, biar dilihat manusia, untuk mendapatkan pujian manusia, itu tidak berarti apa. Misalnya ada cerita orang yang sholat sendiri, tiba-tiba ada mendengar suara resek-resek, sama beliaunya suwek-suwek no, dianteng-anteng no, dipikir neng guri enek moro tuane, terus kadung mocone suwi tiba assalamualaikum guri kucing, terus kadung niate rusak, tiba guri nih kucing, bukan orang bukan mertua. Ketika baca Al-Quran di tempat umum misalnya, nengguri kita enek wong, wis kadung didawa-dawa dipenak no, tiba enek angin membawa kresek. Itu amalan yang kelihatannya amalan akhirat, tapi niatnya tidak karena lillahi ta'ala, ya tidak akan mendapat itu. Innamal a'malu binniyat wa innama kulli imri'in ma nawah. Maka niat itu penting, dan memperbaharui niat juga penting, karena memperbaharui niat itu menjaga amalan itu sendiri biar tetap ikhlas, apapun jenis amalnya, termasuk sedekah. Ada kalimat bahwa la tutsbi'u shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau ikuti amal sedekahmu dengan kalimat yang basa Jawa ini ngundat-ngundat. Ketika sedekah infak itu juga tidak akan berarti apa-apa, seperti halnya kemarin disampaikan, ada batu di atasnya ada tanah debu, lalu ketimpa hujan, hilang sama sekali. Jadi niat itu mempengaruhi sahnya amalan syariat, tapi jika diniati dengan lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, amalan yang sifatnya dunia, pekerjaan yang sifatnya dunia bisa bernilai ibadah karena diniati mengharap ridha Allah lillahi ta'ala. Ini ada kelanjutan tema yang disuguhkan, yaitu tentang kemungkaran dan bid'ah. Ya, mungkin yang sering kita dengar kalau di Arba'in Nawawi, ini hadis dari Anil Ummi Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fa huwa raddun. Salah satu hadis tentang bid'ah. Ada hadis yang lain yang sering kita dengar, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi man ahdasa, siapa yang membawa sesuatu hal yang baru, nambah-nambahi urusan agama yang tidak berdasarkan, tidak dari aku, dari Rasulullah, dari Kanjeng Nabi Muhammad, maka amalan pekerjaan itu adalah ditolak, fahuwa raddun. Atau yang sering kita dengar, ya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini perlu kita telaah baik-baik. Yang pertama, ini mungkin ada area, ada daerah yang sifatnya khilaf, berbeda pendapat. Kita menganut pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah.
Ulama-ulama Syafi'iyah itu, Imam Syafi'i dawuhnya bid'ah atau sesuatu yang disebut baru itu sesuai dengan firman Allah, badi'us samawati wal. Salah satu kata yang dipakai adalah badi'us samawati wal. Jadi Allah itu menciptakan, sebelumnya belum ada langit yang berlapis-lapis. Jadi sesuatu yang belum ada terus diadakan, itu bid'ah. Nah ini Imam Syafi'i berpendapat al bid'atu bid'atan. Kalau menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah itu sesuatu yang disebut bid'ah itu ada dua, mahmudatun wa madmumatun. Fama wafaqas sunnah mahmudatun wa ma khalafaha fahuwa madmumatun. Kalau bid'ah itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, maka itu mahmudat bid'ah yang baik. Tapi sesuatu baru tadi yang menyelisih sunnah maka disebut madmumatun, atau bahasa pendeknya ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ini yang perlu dipahami lagi adalah bahwa bid'atun itu bukan hukum, tapi bid'ah itu perkara, suatu pekerjaan yang dihukumi. Maka tidak benar kalau ini bid'ah, ini bid'ah, karena bid'ah itu bukan hukum. Hukum dalam Islam itu ada lima. Hukumnya ada wajib, ada makruh, ada haram, ada sunnah, ada mubah. Maka bid'ah mana yang hukumnya haram, ya jelas bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah mana nanti yang sifatnya makruh, bid'ah mana yang sifatnya sunnah, atau bid'ah mana yang sifatnya boleh. Suatu yang masyhur, dan mengapa kok seperti itu kita pahami Imam Syafi'i itu, ini bukan pendapat ulama biasa. Jadi harus kita ingat ini adalah pendapatnya ulama besar Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi bukan pendapatnya kita yang sekarang ini. Jadi suatu cerita, salah satu yang disifati disebut bid'ah menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam ketika Rasulullah tidak lagi keluar. Ketika musim-musim Ramadan, beliau Kanjeng Nabi itu ngajari sholat lail atau qiyamul lail. Sholatnya beliau itu belum sama kayak sekarang. Sholatnya beliau itu dalu ya bengi, jam 10 jam 11 baru mulai sholat sampai menjelang subuh. Sholatnya beliau tidak kayak di sini, nggak maca kulhu terus kuliah al-kafirun. Sholatnya beliau sampai ratusan ayat, sampai satu riwayat salah satu sahabat meninggal, jamaah ditinggal karena saking panjangnya baca surat, ditinggal milih wedhus rampung belum selesai bacaannya. Kanjeng Nabi sholat lail ngajak, di belakangnya ada yang makmum, seneng di belakangnya ada makmum, yang itu makmumnya seneng karena saking senengnya sholat. Besoknya datang lagi, keluar lagi, ikut lagi, datang lagi Kanjeng Nabi, keluar lagi. Lalu Allah memberikan peringatan yang di surat Al-Muzammil yang belakang. Jangan seperti itu, jangan-jangan di belakang, yang di belakangmu Muhammad itu banyak orang yang ikut. Jangan di antara mereka itu ada yang mungkin tua, ada yang besoknya mau ikut berperang. Maka Kanjeng Nabi diberikan satu peringatan, dan beliau juga tidak kerso kalau umatnya nanti keberatan, nanti dianggap wajib, beliau tidak keluar lagi. Karena tidak keluar lagi, sahabat yang biasanya sholat lail di bulan Ramadan itu
sholat dewi. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab punya ide ini sakjane luwih apik, terus enek sing nglumpuk dadi siji, enek sing dadi imam. Kalimatnya beliau sesudah kumpul ada yang mengimami, kalau enggak salah sahabat Ubay bin Ka'ab, itu innaha labid'atun, kata Kanjeng Sayyidina Umar bin Khattab, ya ini sing disebut bid'ah. Wa khairul bid'ah dia, ya ini sing sak api-apike bid'ah ya iki, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau redaksi yang lain, nikmatul bid'ah hadhihi, ya iki sing jenenge bid'ah sing enak ini, kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tarawih kita itu enggak sama kayak Kanjeng Nabi. Kalau mau ittiba Rasul, tarawihnya itu nanti agak malam jam 10 sampai menjelang sahur, terus dawa-dawa kalau mau. Nah ini idenya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka itu yang jadi salah satu sandaran referensi juga ulama-ulama, termasuk kenapa tidak semua bid'ah itu dolalah. Karena selain pembahasan itu maksud di kalimat kullu bid'ah, itu kalimat kullu itu tidak selalu bermakna semuanya. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah menjadikan kulla syai'in hayyin, dari air itu seluruh makhluk itu, seolah-olah seluruhnya itu diciptakan dari air. Tapi di ayat lain Allah juga menciptakan makhluk yang namanya wa khalaqal janna mimma rijimminna. Jadi ada makhluk lain yang tidak diciptakan dari air. Maka kullu, termasuk kullu bid'atin, ya tidak bermakna semuanya bid'ah itu dolalah. Seperti hanya kulla syai'in hayyin, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan Allah menjadikan seluruh makhluk hidup dari air, bukan berarti seluruhnya itu semuanya dari, karena ada makhluk yang namanya jin itu terciptakan bukan dari air. Maka disamakan juga pembahasannya dengan kullu bid'atin dolalah. Maksudnya kullu bid'atin sayyi'atin dolalah, berarti maksudnya itu bid'ah yang jelek itu yang dolalah, yang masuk ke golongan mungkar, yang harusnya mendapatkan predikat wa kullu dolalatin fitnah, dan seluruh hal yang dolal, yang buruk itu masuk. Bapak Ibu rahimakumullah, maka yang harus kita pahami, kita juga sering mendapatkan cerita bahwa barang siapa yang punya ide kebaikan, ide berarti sebelumnya tidak ada, berarti mengawali sebuah kebaikan. Sama seperti bid'ah itu kan ya, sebelumnya nggak ada kebaikan, terus dilakukan orang, terus orang lain mengikuti, itu malah mendapatkan pahala. Ada hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'amila ba'dahu katabalahu mithlu ajru man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'. Jadi barang siapa yang menciptakan sesuatu kebaikan, terus ada orang yang lain mengikuti kebaikan itu, maka baginya ada pahala orang lain yang melaksanakan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang punya ide keburukan terus diikuti orang lain, ya orang itu yang punya ide itu juga akan menimpa dosa setiap orang lain yang mengikuti ide-ide itu.
Jadi kalau kita pikir sholat tarawih tadi sudah suatu hal caranya yang baru. Nah sekarang tambah pinter lagi orang Bojonegoro, tarawihnya wis rondok sore, rondok cepet, ditambahi kultum. Ini sopo sing ngongkon kultum? Itu dulu nggak ada kultum. Terus masuk kultum harus bid'ah. Nah, terus piye terusan? Nah ini yang paling bahaya adalah yang sudah umum, misalnya maulid. Apakah maulid bid'ah? Maulid sejatinya ya tidak bid'ah karena banyak kebaikannya di sana, asalkan dilakukan dengan cara sesuai dengan Islam dan tidak melanggar syariat. Apa ada potensi melanggar syariat? Banyak. Jadi maulid itu bisa menimbulkan kita cinta mahabbah karena ingat kanjeng Nabi, dibacakan sirah-sirahnya, dibacakan kebaikannya. Tapi ngapunten, nek panitiane gladrah, ada ikhtilat bainar nisa warajul, ada bercampurnya laki-laki perempuan bukan mahram, diumbar, enggak ada aturan. Nah itu bahaya. Sampai joget-joget dibiarkan terus menerus, gak ada yang mengingatkan, dianggap suatu umum kebiasaan. Nah sopo yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Jadi hati-hati. Sing paling ruwet nih adalah ya budaya lagi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah mengampuni jika saya salah. Contoh misalnya walimah itu kan sunnah, menghadiri undangan walimah itu wajib. Tapi budaya di Indonesia macam-macam. Ada yang walimah harus bawa bontotan saember, siapa dulu sing mengawali. Akhirnya sing gak bawa akhirnya merasa terhutang. Apalagi walimah terus ada dangdutan. Nah terus siapa yang tanggung jawab? Jadi kalau jenengan bikin acara yang mengikuti sunnah, ya harus punya undang-undang biar nggak menyelisihi syariat. Ya jangan sampai mencampur, minimal dipisahkan tempatnya laki-laki dan perempuan. Karena kan sudah jelas di Islam itu yang tidak mahramnya tidak boleh berkumpul, pandang-pandangan nggak boleh. Kalau sengaja dicampur, tidak hati-hati, nah itu malah bahayani. Jangan-jangan kita mau memperjuangkan melaksanakan kesunahan tapi kita terjebak dengan satu banyak kemungkaran. Bapak Ibu sederek sedoyo, banyak sekali napa niku paradigma lama yang mungkin bisa kita berusaha meluruskan. Bagaimana dengan orang yang meninggal itu selamatan? Oh ini kok ada hadisnya. Oh tak dapat mau. Endi mau. Ini kok ada hadisnya. Loh, yang jelas niku hadisnya sahih. Man mata fala tangsuruhu bisyai'in illa bidu'a. Sapa wonge sing meninggal mati, tidak ada yang bisa menolongnya. Wis mati kecuali dengan doa. Nah, tapi jadi kalau asal usulnya untuk berdoa, mendoakan, yaitu ya suatu hal yang kebaikan. Maka tadi jadi masuk ke suatu hal yang baik, hasanah atau mahmudah, bukan sayyi'ah, ya tidak masuk yang sifatnya dolalah tadi. Terus ada pertanyaan macam-macam, apa sebenarnya dasarnya orang itu 7 hari, apa dasarnya sebenarnya 40 hari. Ada ulama-ulama yang membahas itu, ada ulama-ulama yang membahas itu di beberapa kajian tentang perjalanan ruh. Nah itu kalau sudah sifatnya seperti itu tidak boleh disandarkan ke kanjeng Nabi. Sekali lagi, tidak boleh disandarkan ke kanjeng Nabi karena itu adalah ijtihadnya ulama. Ada yang membahas itu, termasuk di Fathul Bari itu, bagaimana perjalanan ruh 7 hari itu ditanyai, bagaimana ketika 40 hari itu ditanyai, ini itu kamu tahu ini rumahnya siapa,
nggak tahu, ini rumahmu dulu, salah satunya pertanyaannya itu. Nah, dengan ijtihad itu orang-orang dahulu berusaha tadi menolong orang yang sudah meninggal dengan berdoa. Yang nggak boleh itu sesuatu hal yang sifatnya ijtihad ulama terus diklaim itu dari Nabi, nggak boleh. Ya sudah, itu ijtihad ulama, kita boleh ikut asal itu doa kebaikan, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dari Nabi nggak boleh diklaim dari Nabi, itu nggak boleh. Ya itu ijtihad, sama dengan doa itu kan ya macam-macam doa. Bahkan Gusti Allah nggak mungkin menerima doa yang nggak bahasa Arab gitu. Kanjeng Nabi kalau mau dahar bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau misalnya jenengan baca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah itu sifatnya pripun? Masuk enggak oleh? Meskipun itu tidak langsung dari Kanjeng Nabi, kali doa ya utamanya doa-doa diajarkan Nabi. Tapi doa-doa semuanya doa baik, ya insya Allah enggak apa-apa. Semuanya untuk kebaikan. Rumus umumnya bahkan kullu ma'rufin shodaqoh, setiap kebaikan itu dinilai shodaqoh, apapun itu. Jadi yang sifatnya ibadah, yang sifatnya syar'i itu harus berdasarkan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Yang sifatnya furu'iyah, cabang-cabangnya itu ada nanti ada ijma, ada qiyas, ada pendapat-pendapat madhab yang sifatnya itu ijtihadi. Yang jelas kalau sifatnya itu ijtihadi bukan dari Nabi, ya kita boleh ikut, gak usah diklaim kalau itu dari sifatnya. Kalau baik tadi bid'ah itu hasanah, ya nggak apa-apa. Kalau itu gak baik dan menyelisihi, tidak ada rujukan umumnya, ya itu nggak boleh. Hukumnya jatuh ke haram, ke makruh atau sunnah. Nah, kembali ke hukum yang lima. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sifatnya adalah saling nasihat menasihati, utamanya di bulan puasa ini. Jangan sampai keliru. Satu bid'ah sing sesat adalah salah paham ketika sholat raweh diutamakan, sholat isya ditinggalkan. Nah itu bid'ah sing sesat ini. Sesudah sahur tidur kembali, subuh ditinggalkan. Nah ini kesesatan yang nyata ini. Apakah ada? Ada, ya toh. Ada. Jadi sholat raweh niku sunnah, sholat isya wajib. Karena nuruti harus ngisi buku absen di sekolah-sekolah itu, teraweh harus ngisi. Padahal anaknya sudah balik, sudah SMP kan harus ngisi itu. Tapi karena nggak tahu, dia sementing ikut teraweh. Sholat isya eri. Nah itu. Jadi sholat isya itu wajib. Bahkan sholat ba'diyah isya itu lebih utama daripada sholat raweh. Sholat raweh nanti sendiri bisa. Sholat raweh tidak harus berjamaah. Sholat raweh mumpung ada kontrole. Masalahin jenengan nek gak dijamaah raweh, paling juga raweh gitu. Makanya mumpung enek kancane sholat raweh. Tapi jangan sampai salah. Sholat subuh niku lebih penting. Dan jenengan harus qiyamul lail sampai ngantuk terus tak ini bablas sholat subuh. Kalau sehari kebablasan nggak apa-apa. Kalau tiap hari, nah itu jenenge bid'ah sing dolalah. Nah niku sing kudu di jamaah isya niku ganjarane seperti sholat nisful lail. Jamaah subuh niku ganjare seperti nisful lail. Jadi separuh wengi. Jenengan jamaah isya, jamaah subuh niku ganjarane padha karo salat malam semalam suntuk. Jenengan sekali-kali praktek ilmu gak salat raweh itu, tapi enggak. Ada perintah Kanjeng Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi man qoma, siapa wong sing mendirikan malam-malam, menghidupkan malam-malam. Jadi katanya guru-guru kita dipakai kalimat koma itu kalau pekerjaan umum, koma itu berdiri. Kalau dilakukan dengan berdiri itu sempurna. Maka maknanya seperti iqamus sholat itu menyempurnakan sholat. Makanya menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu perintahnya dengan apapun itu, dengan tadarus, dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terus napa niku tidak menspesialkan Ramadan ini. Mumpung kita diberikan umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengisi amal-amal kebaikan, amal-amal sunnah, terutama sholat jamaah di bulan Ramadan. Dengan sholat sendiri tidak ada bandingannya dengan sholat jamaah. Sholat jamaah niku 27 kali lipat derajat katanya. Tapi nek dihitung kali sholat jamaah di masjid itu tidak ada bandingannya. Ada cerita salah satu tabiin atau wali wallahu alam itu carry sholat jamaah isya. Ketika itu dia ingat nasihat Kanjeng Nabi, nek sholat jamaah itu 27 derajat. Akhirnya piyambake mantuk sholat isya ping 17. Pinten? Ping 17 ben madani sholat jamaah wong-wong. Tapi sudah kesel terus ngantuk keturun. Bareng keturun ngimpi naik kuda, di depannya enek konco-koncone. Kudane niku dikepuki ben iso nguber. Dak iso nguber. Koncone sing ngarep yo ora iso, Bro. Awakmu gak jamaah kok. Awakmu salat dhewe ndak bisa. Tidak ada bisa menandingi orang sholat sendiri dengan sholat jamaah di masjid di musola. Soalnya pun tidak hanya masalah sholat 27 kalinya. Jenengan pas jamaah niku pas imam maca walaqolin amin, amine jenengan bareng kali imam niku malaikat dongakno melok amin jenengan. Sanes kula panjenengan ini kan mboten kok mesti dikabulno. Nek malaikat iya mesti dikabulno. Gitu. Niku pas macane amin bareng. Makane nek maca amin aja disi-disian. Enteni imam kira-kira kapan muni amine waladhdallin amin. Dan niku dibarengi malaikat sing ndongakno. Wonten malih fadilah jenengan kok budal ing masjid, apa malih wudu ten griya sudah ke masjid, tidak ada niat lain kecuali mau jamaah ke mriki masjid. Jenengan ngeten niki lungguh ngeten niki pun diganjar salat, soalnya jenengan ngenteni salat. Meskipun salatnya belum dimulai, wonten azan, cek pujian, dia tetap diganjar salat. Sampai selesai kita keluar dari masjid, malaikat mendoakan Allahumma ghfir warhamhu. Niku sing donga malaikat. Makanya sholat jamaah di masjid itu tidak ada bandingannya. Kalau kita cuma sholat sendiri di rumah, mugi-mugi tidak hanya di bulan Ramadan kita bisa terus melanjutkan untuk bisa memakmurkan masjid Babu Sofa ini dengan kegiatan-kegiatan terutama sholat jamaah. Niku pun dikode kalih takmir jam 17.40-an pun siap-siap. Monggo sareng-sareng kita tutup kalian doa menjelang buka bersama. Nggih, doa memohon kita diberikan napa niku ridho, kalih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu berupa surga. Nggih.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم نسألك يا الله عفو والعافية نسألك العفو والعافية نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك الاستقامة في العبادة اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بالصحة والعافية والسلامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وكل عبادة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mugi-mugi ya Allah amunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.